Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Makmum. Film ini tayang pada tahun 2019. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan dengan adanya sebuah asrama putri bernama Asrama Citra. Asrama ini terlihat sepi karena ada liburan, dan untuk saat ini hanya ada 3 orang yang tinggal di asrama itu. Di tempat lain terlihat seorang perempuan bernama Rini berprofesi penjaga kamar mayat. Ia juga mempunyai indera keenam. Karena ia belum membayar uang kontrakan, di malam harinya ia merenung untuk bisa kembali ke asrama tempat dia dulu dibesarkan dan mengabdikan hidupnya di sana. Keesokan harinya ia pun membayar uang kontrakan dan berpamitan kepada pemilik kontrakan karena ia akan pindah dan tinggal di asrama Citra. Rini pun dijemput oleh Pak Slamet menggunakan mobil yayasan asrama Citra. Di tengah perjalanan, Rini melihat seorang perempuan misterius yang ingin menyeberang jalan. Rini turun dari mobil, tapi ia tidak melihat apa-apa. Pak Slamet juga mengatakan kalau ia tidak melihat sosok perempuan itu. Di asrama, seorang perempuan yang bernama Bu Kinanti yang merupakan ibu asrama yang tidak aktif lagi. Ia mengalami stroke. Bu Kinanti melihat ada seorang yang di sebelah kamar yang sedang melakukan sholat, tapi setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Kemudian masuklah seorang siswa di asrama itu yang bernama Nurul. Nurul ingin mengantarkan makanan kepada Ibu Kinanti. Nurul kemudian mengecek ke kamar, tapi ia tidak melihat siapa-siapa. Saat Rini sampai di asrama, Rini mengatakan kepada Pak Slamet untuk diantarkan ke kamarnya saat dulu ia di asrama itu. Tapi Pak Slamet mengatakan kalau kamar itu sudah ada Nurul, Nisa, dan Putri. Saat Rini masuk ke kamarnya dulu, tiba-tiba datanglah Nurul dan teman-temannya. Nisa kemudian bertanya kepada Rini apakah dulu ia pernah mengalami hal-hal yang aneh saat mereka sedang sholat. Belum dijawab oleh Rini, tiba-tiba datanglah Pak Slamet dan Bu Rosa, ibu yayasan yang baru. Ibu Rosa mengatakan kalau ia mengizinkan Rini untuk tinggal di asrama, tapi ia tidak diberi upah. Setelah itu Rini pun masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Rini melihat ada sebuah lemari. Pintu lemari itu terbuka. Rini melihat ada sebuah mukena yang tergantung di dalamnya. Rini kemudian melihat ke belakang rumah. Rini membantu anak-anak untuk bersih-bersih. Setelah itu Ibu Rosa datang dan menyuruh Nurul dan temannya untuk memasak. Rini duduk di sebuah bangku di belakang asrama. Ia sendirian. Tiba-tiba ia melihat seorang perempuan memakai baju putih, dan itu adalah perempuan yang ia lihat di saat menuju perjalanan ke asrama. Rini pun mengikutinya. Sampai di belakang pohon, perempuan itu pun menghilang. Saat hendak masuk ke kamarnya, tiba-tiba Nurul datang meminta pertolongan agar Rini bisa membantunya karena Putri sedang mengalami kesurupan. Mereka menyaksikan Putri kesurupan hingga Putri tersadar. Rini membawa Putri ke kamar dan menenangkan Putri. Nurul menyarankan kepada Rini untuk memanggil Ustadz Ganda, tapi Ibu Rosa datang dan mengatakan tidak usah memanggil Ustadz itu karena tidak ada hantu di asrama di siang bolong. Walaupun dilarang, tapi Rini tetap menuruti permintaan Nurul. Ia kemudian menemui Ustadz Ganda. Ia akhirnya bertemu dengan Ganda. Ternyata Ustadz Ganda adalah temannya Rini. Rini kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di asrama itu. Ustadz Ganda pun mengatakan kalau memang terjadi sesuatu lagi di asrama itu, ia siap untuk membantu. Di malam harinya, terlihat Ibu Kinanti yang ingin berbicara melalui tulisan, tapi tangannya seperti ada yang menahan, yaitu hantu yang biasa ada di asrama itu. Bu Kinanti pun kejang-kejang dan pingsan di hadapan Rini. Rini meminta bantuan kepada Pak Slamet. Mereka pun membawa Ibu Kinanti ke kamarnya.
Di kamar mereka, Nisa mengajak Nurul untuk sholat isya dan ke kamar mandi, tapi Nurul tidak mau karena ia sedang mengantuk. Nisa kemudian melihat sosok Putri yang berjalan ke arah kamar mandi. Nisa pun mengetuk pintu kamar mandi, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Nisa pun masuk ke kamar mandi. Di tirai kamar mandi, Nisa melihat ada bayangan seseorang di dalamnya, tapi di saat Nisa membuka tirai itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Saat Nisa ingin keluar dari kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Kemudian dari tirai kamar mandi terlihat bayangan seseorang yang menuju ke arah Nisa. Nisa yang melihat itu sangat ketakutan hingga ia berteriak dengan sangat kencang. Rini pun mendengar suara teriakan Nisa. Rini, Nurul, dan Putri pun langsung menuju kamar mandi. Di saat pintu kamar mandi sudah terbuka, terlihat Nisa yang menangis dan ketakutan. Setelah itu, Rini pun mengerjakan sholat isya sendirian di masjid. Kemudian ia seperti diikuti oleh seseorang makmum yang ada di belakangnya. Dan setelah selesai sholat, Rini melihat ke belakang, tapi tidak ada seseorang pun di belakangnya. Tiba-tiba setelah itu datanglah Pak Selamat dan mengatakan kalau Ibu Kinanti menghilang. Mereka pun mencari keberadaan Ibu Kinanti. Di dalam kamar Ibu Rosa, ia dikejutkan dengan kehadiran Ibu Kinanti yang bisa berjalan. Ibu Rosa semakin ketakutan di saat Ibu Kinanti mendekatinya. Tiba-tiba Ibu Kinanti mencekik leher Ibu Rosa. Ia kemudian membuka mulut Ibu Rosa dan memuntahkan sesuatu. Pada akhirnya, setan yang ada di tubuh Ibu Kinanti berpindah ke tubuh Bu Rosa. Saat Rini dan Pak Selamat mencari Ibu Kinanti, mereka terkejut melihat Putri yang sudah tergeletak di halaman asrama. Pak Selamat pun mengatakan agar dia saja yang menolong Putri, sedangkan Rini ia suruh untuk melihat di kamar Ibu Kinanti, karena Ibu Kinanti telah berpesan agar masuk ke kamar dan melihat sebuah kotak yang ada di bawah tempat tidur Ibu Kinanti. Saat Pak Selamat menghampiri Putri dan ingin menolong Putri, tiba-tiba dari arah belakang datanglah sosok Rosa yang kesurupan. Ia langsung menusuk di bagian belakang Pak Selamat. Pak Selamat berusaha untuk melawan meskipun banyak sekali luka tusukan yang ada di tubuhnya. Rini kemudian masuk ke kamar Ibu Kinanti dan ia menemukan kotak yang dikatakan oleh Pak Selamat. Di dalam kotak itu ada beberapa clipping koran lama yang menyebutkan ada beberapa siswi dari asrama yang hilang, dan siswi itu adalah teman sekamar dari Rini. Tiba-tiba di saat Rini membaca clipping koran itu, lampu pun padam. Rini kemudian menyalakan lampu minyak. Saat ia berusaha keluar, tiba-tiba kaki Rini ditarik hingga membuat Rini terjatuh. Lampu minyak itu juga terjatuh dan menyebabkan kebakaran. Di saat kebakaran itu, Rini melihat ternyata teman sekamarnya yaitu Ningsih yang saat selesai sholat namun lupa menaruh pelindung kaca pada lampu minyak itu, hingga akhirnya menyambar ke tirai yang ada di dalam kamar itu, hingga menyebabkan kebakaran. Rini yang melihat itu berteriak dengan sangat kencang. Di saat kebakaran, datanglah Ustadz Ganda dari luar jendela. Ia berusaha menyelamatkan Rini. Ustadz Ganda pun berhasil menyelamatkan Rini. Rini dan Ustadz Ganda langsung menemui Putri dan Pak Selamat. Di saat itu juga Pak Selamat kemudian bercerita tentang apa yang telah terjadi pada asrama itu. Saat kebakaran itu terjadi, Ningsih menjadi korban. Bu Kinanti menyuruh Pak Selamat agar mengubur Kinanti di malam itu juga. Karena jika kematian Ningsih diketahui oleh orang lain, maka Yayasan Asrama Citra terancam ditutup dan mereka berdua bisa dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berdua pun menguburkan Ningsih di halaman belakang asrama di dekat pohon besar. Saat Pak Selamat menguburkan Ningsih, tiba-tiba Ningsih bergerak yang menandakan kalau Ningsih sebenarnya masih hidup. Tapi Pak Selamat tetap menguburkan Ningsih. Setelah menceritakan semuanya, Ustadz Ganda langsung berlari ke dalam asrama. Saat Ustadz masuk, tiba-tiba ia dihadang oleh sosok perempuan yang menggunakan mukena.
Pertarungan di antara mereka pun dimulai. Teriakan sosok perempuan itu membuat Ustadz Ganda terpental jauh. Tapi Ustadz Ganda melawan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya sosok itu pun kalah. Ternyata tujuan Ustadz Ganda masuk ke dalam asrama itu untuk menyelamatkan Nurul dan Nisa yang masih terjebak di sana. Setelah Ustadz Ganda berhasil menyelamatkan Nurul dan Nisa, tiba-tiba muncul Bu Rosa yang masih kesurupan. Ia bermaksud untuk menyerang Ustadz Ganda dan yang lainnya. Ustadz Ganda pun melawan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga membuat Bu Rosa sadar. Ustadz Ganda pun menyelamatkan Ibu Rosa. Tapi ketika mereka hendak keluar dari asrama itu, tiba-tiba hantu makmum itu kembali muncul di hadapan mereka. Hantu makmum itu kembali mencoba menyerang mereka, tapi Ustadz Ganda melawannya dengan ayat suci Al-Quran hingga sosok hantu makmum itu terbakar dan musnah. Selanjutnya, adegan film berganti ke masa 2 tahun setelah kejadian itu, dan di sana terlihat Rini sudah menikah dengan Ustadz Ganda. Terlihat Rini sedang hamil. Kemudian terlihat juga mereka berfoto bersama dengan siswi-siswi asrama Putri Citra tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.